Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Septiarini, NPM 2241199 dari kelas Manajemen 22C. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi dari pertemuan MSDM yang ke-8. Yang pertama, pengertian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian kerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, dan manfaat, serta dampak. Penilaian kinerja merupakan metode pengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Tujuan dan manfaat penelitian kerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan penempatan. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, penyimpangan proses staffing. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Yang ke-8, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Yang ke-9, kesempatan kerja yang adil. Dan yang ke-10, tantangan-tantangan eksternal. Sedangkan untuk manfaat dari penilaian kerja itu sendiri, yang pertama, sebagian besar pekerjaan mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengkoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Dan yang terakhir, penilaian memungkinkan penyedia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Kriteria penilaian kinerja ada 3 macam yang sering digunakan dalam proses penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, hasil kerja individu. Jika hasil kerja individu adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Yang kedua, perilaku. Pada banyak jabatan, sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian, sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang penting perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Yang ketiga, traits. Traits adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Traits adalah kriteria penilaian yang paling lemah karena dari ketiga kriteria yang ada, traits adalah yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya. Sifat yang baik atau dapat diharapkan adalah kriteria yang tidak terkait dengan performa kerja. Di dalam interaksi sosial, sifat-sifat semacam ini cenderung untuk diperhatikan orang lain, termasuk oleh atasan langsung. Jenis-jenis metode penilaian kerja. Yang pertama, metode penilaian kerja berorientasi masa lalu, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Yang kedua, metode penilaian kerja berorientasi masa depan.
Ini berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menentukan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dan karyawan. Permasalahan penilaian kinerja yang pertama, bias penilai. Kesalahan yang sering terjadi adalah pada si penilai sendiri. Biasanya penilai tersebut tidak ada pekerjaan, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, kedekatan dengan pimpinan, dan lainnya. Yang kedua, halo efek. Halo efek adalah opini pribadi atau subjektivitas penilaian terhadap yang dinilai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian performance yang sesaat. Sebagai contoh, jika seorang penilai menyukai seorang karyawan, maka opini tersebut bisa jadi mengalami distorsi estimasi terhadap kinerja karyawan itu. Yang ketiga, central tendency. Central tendency adalah kondisi penilaian yang dilakukan tidak secara komprehensif. Yang keempat, ada strictness. Strictness adalah penilaian kinerja yang dilakukan secara ketat. Dan yang terakhir, ada resensi. Ini adalah penilaian yang dilakukan pada saat-saat tertentu. Penilaian ini biasanya dilakukan hanya pada saat yang dianggap oleh tim penilai yang tepat untuk dilakukan penilaian, sehingga penilaian ini tidak dilakukan secara teratur atau rutin, melainkan sesempatnya tim penilai untuk melakukan penilaian. Akibat dari penilaian ini, maka akan sulit untuk menetapkan karyawan yang potensial atau tidak. Kesimpulannya, penting untuk diingat bahwa penilaian kinerja bukan hanya tentang mengevaluasi karyawan, tetapi juga memberikan arah, motivasi, dan sumber daya bagi karyawan untuk berkembang secara cepat dan membantu organisasi mencapai visi dan tujuannya. Sekian penjelasan saya untuk materi video pertemuan 8 manajemen sumber daya manusia. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.